Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema Yesus naik, Roh Kudus turun. Sebelum memulainya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa, pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan pengertian bagi kami pada hari ini akan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Saya akan membacakannya. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ketika membaca ayat ini, saya membayangkan Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan yang bercahaya, dan Allah meninggikan dia dengan tangan kanan Allah. Allah memberi Roh Kudus yang ia janjikan untuk dicurahkan kepada umatnya yang percaya sebagai roh penolong. Ya, itulah janji Allah. Di dalam Yohanes 14 ayat 15-31, saya bacakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Mengapa Tuhan Yesus setelah bangkit dia naik surga? Menurut pendapat saya, Allah ingin semua umatnya tahu bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal dan kudus, yang juga utusan Allah, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ia kembali ke tahta Allah menjadi Tuhan. Ini yang dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Ya, bunyinya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kedua, pendapat saya, ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi umatnya, untuk kita yang percaya. Ini dikatakan di Yohanes 14:1-2. Bunyinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi janganlah takut dan khawatir ketika kita berserah kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini. Tuhan pasti tolong. Ia sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang setia untuk selalu mengingatkan kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan berlandaskan 9 buah roh yang sudah diajarkan dan juga menjalankan 10 perintah Allah, maka kita hidup berkemenangan dalam kuasa Allah dan hidup berdampingan dengan Roh Kudus. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mari kita sama-sama menantikan dan melakukan segala sesuatu dengan benar dan berintegritas, sehingga kita berkenan kepada Allah. Demikian Sabda Sadik hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.